Apalagi berkirim sholawat dan salam kepada Rasulullah. Kemudian mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk belajar Al-Quran. Al-Quran ini ingat kitab dari Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Maka harus kita sekarang yang selanjutnya kita menyanyikan lagu nyanyian Jawa tentang Nabi kita. Nabi kita siapa sih? Nabi Muhammad, Nabi serta Rasul utusan Allah yang Allah utus untuk kita sebagai umat Rasulullah. Sinten sampun kenal kalih Kanjeng Nabi? Sampun apa lagune niki dereng? Ya coba kita nyanyikan bareng-bareng nggih. Kita menyanyikan lagu Jawa tentang Nabi Muhammad. Go, setunggal kalih tiga. Nabi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, enggang Rama Sayyid Abdullah, enggang Rama Sayyid Abdullah, enggang Ibu Siti Aminah, enggang Ibu Siti Aminah, Mea salam wonten ing Makkah, Mea salam wonten ing Makkah, dina Senin ing wayah subuh, dina Senin ing wayah subuh, ing sasi April tanggal 20, ing sasi April tanggal 20. Tahun filmi asin Nabi, tahun filmi asin Nabi, 571 tahun Masehi, 571 tahun Masehi. Nah, pinter kabeh alhamdulillah. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya siapa? Abdullah, namanya Sayyid Abdullah. Engkang Romo Sayyid Abdullah. Engkang ibu namanya sinten? Siti Aminah. Engkang ibu Siti Aminah. Kalau Siti Khadijah itu siapa? Istri Rasulullah ya. Kalau aduh kenapa? Salah nggak apa-apa ya. Lupa ya namanya ya. Soalnya mirip Khadijah Aminah. Nah, ibunya namanya Siti Aminah. Miyos dalam wonten ing Makkah, lahir Rasulullah itu di kota Makkah. Jadi enggak di Kauman Solo, bukan. Dulu Rasulullah lahir di kota Makkah di sana. Dino Senin ing wayah subuh, harinya lahirnya Rasulullah itu hari Senin. Terus kemudian tanggalnya tanggal 20 bulannya April. Itu kalau tahun dan bulannya Masehi ya. Kalau bulan Komariahnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Lahirnya di situ 12 Rabiul Awal. Kalau di Solo ya sering memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu dengan acara apa namanya? Sekaten, mauludan ya. Muludan. Ya, kalau orang di Indonesia sering mengadakan muludan. Mauludan itu artinya memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau di Solo, di Jogja, itu biasanya ada kegiatan sekaten yang diadakan di Masjid Agung sama di alun-alun. Sekaten itu berasal dari kata syahadatain, 2 kalimat syahadat. Itu yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini kalimat yang penting karena kalau orang mau masuk Islam, cuman mengucapkan 2 kalimat syahadat ini sudah cukup. Dia sudah menjadi Muslim, sudah menjadi Islam. Kalau diri seseorang sudah tertarik ke Islam, pengen masuk ke Islam, gimana tuh caranya masuk Islam? Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat rasul, wa asyhadu anna
Muhammad Rasulullah. Nah, Rasulullah itu lahir tanggal 20 bulan April ya, atau 12 Rabiul Awal 571 tahun Masehi. Tahun Masehnya 571 Masehi. Sekarang udah tahun 2023. Wah, berarti sudah berapa tahun yang lalu ya? Masya Allah, sekitar 1.500-an lebih deh ya. Ya, 1.500-an lebih Rasulullah lahirnya itu di jaraknya kita sama Rasulullah itu. Sudah lama sekali, subhanallah. Siapa yang kangen Rasulullah? Ya, besok pengen ketemu Rasulullah ya, sama Pak Ustadz juga pengen ketemu Rasulullah. Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah. Rasulullah itu adalah manusia ciptaan Allah. Ya, beliau itu akhlaknya luar biasa. Ya, walaupun sering dizolimi, diejek, bahkan ada yang sampai Rasulullah itu diludahi, sampai dilempari kotoran manusia, Masya Allah, juga diancam dibunuh, tapi Rasulullah itu tetap menebar kasih sayang, nggak dendam sama orang-orang yang membencinya, nggak dendam sama orang-orang yang menyakitinya, enggak, malah beliau itu memaafkan. Karena apa? Karena Rasulullah itu melihat orang-orang yang menyakitinya, menzoliminya, ya, itu sebenarnya karena dia tidak tahu bahwasanya setelah kalau seseorang itu mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Cuman kalau belum mendapatkan hidayah, dia masih tersesat, belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Makanya Rasulullah selalu mendoakan, tidak dendam. Rasulullah itu nggak punya dendam sama sekali kepada siapapun, nggak pernah. Oleh karena ini kita harus nyontoh Rasulullah. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyakiti kita, yuk kita maafkan. Kita doakan semoga yang menyakiti kita itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita mempunyai akhlak yang mulia. Ya. Kemudian tahun fil miosi Nabi. Tahun kelahirannya Rasulullah itu adalah tahun fil. Tahun fil itu tahun apa? Gajah. Jadi dahulu kala ketika Rasulullah itu mau lahir, ada kisah tuh yang di surat Al-Fil ya. Ya, tentang rencana rajanya siapa? Abrohah. Raja Abrohah waktu itu punya pasukan, pasukannya naik gajah. Jadi ada yang naik kuda, tapi ada yang naik gajah, ya. Dan pengen menghancurkan Ka'bah di kota Mekah, ya. Mereka mempersiapkan bala tentaranya. Ketika itu yang menjadi penjaga Ka'bah adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ diserang, kemudian oleh kakeknya Rasulullah, kalau kamu menghancurkan Ka'bah itu bukan milikku, tapi ada sang pemiliknya. Nanti beliau sendiri yang akan menjaganya. Siapa pemilik Ka'bah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Raja Abrohah mau menghancurkan Ka'bah, kemudian diutuslah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekelompok gerombolan burung. Namanya apa? Burung ababil. Ya. Burung ababil. Ya. Apa ya, burung ababil itu membawa apa? Bara api, kerikil yang dari neraka. Ya, jadi burung ababil itu bawa kerikil yang panas dari neraka, dibawa kukunya, kemudian dijatuhkan ke pasukan gajah tadi. Wah, gajahnya pada takut, berontak semuanya. Digambarkan bahwa gajahnya itu dan bala tentaranya Abraha itu seperti daun yang dimakan ulat. Jadi tahu-tahu habis itu. Ya, jadi kan kita lihat daun terus kemudian dimakan ulat kan daunnya lama-lama habis. Nah, itu sama bala tentaranya Abraha dimakan panasnya baranya api neraka sampai habis. Itu tahun kelahirannya Rasulullah SAW seperti itu. Makanya kita sebagai umatnya Rasulullah harus sayang dan cinta sama Rasulullah, ya. Kemudian apalagi berkirim sholawat dan salam kepada Rasulullah. Kemudian mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk belajar Al-Quran. Al-Quran ini ingat kitab dari Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Maka harus kita belajar membacanya, belajar menghafalnya, belajar mempelajarinya, belajar mengamalkannya, dan belajar mendakwahkannya, mengajarkannya. Sebagaimana perintah Rasulullah,
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian yang belajar Al-Qur'an adalah yang mengamalkan Al-Qur'an dan juga sekaligus mengajarkan Al-Qur'an. Insya Allah di sini santri-santri di sini, keluarga besar yang ada di sini belajar membaca Al-Qur'an, belajar menghafalkan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dan mendakwahkan Al-Qur'an sehingga kita betul-betul menjadi penjaga Al-Qur'an, menjadi umat Rasulullah yang menjadi ahlul Quran. Insya Allah kalau kita jadi ahlul Quran, di sana nanti kita bisa mendapatkan syafaat selain dari Rasulullah, juga dari Al-Quran. Kita harus cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW, dan itulah gambaran Nabi kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lagu tadi. Gitu nggih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Loh, Assalamualaikum.